Saya upload di YouTube. Oke. Oke. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke apa namanya pembahasan soal, saya review sedikit ya materinya. Nah, jadi di chapter 14, ini kita akan membahas tentang multiple regresi. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas simple regression. Sekarang kita bahas multiple regression. Nah, apa bedanya antara antara simple regression dan multiple regression? Nah, kemarin itu di simple regression kita punya persamaan regresi itu seperti ini. Y sama dengan A plus BX, ya kan? Nah, sebenarnya ini masih ditambah error, tapi itu kalau saat ini tidak Anda cantumkan ini, saya tidak akan menyalahkan jawaban Anda, karena ini statistik bukan econometrics. Tapi sebenarnya ada residual di sini, ada error. Nah, di simple regression itu kita kemarin mengatakan bahwa Y atau dependent variable itu dia perilakunya dipengaruhi oleh independent variable atau X. Nah, sekarang dengan multiple regression itu kita akan melihat bahwa Y atau dependent variable itu perilakunya dipengaruhi lebih dari satu independent variable. Nah, jadi kita akan melihat dengan X lebih dari satu. Jadi kita punya persamaan yang independent variabelnya lebih dari satu. Misalnya ini B2 bla 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 plus sampai BK XK plus error. Nah, jadi di multiple regression nanti kita akan melihat bagaimana variasi dari ini Y itu dipengaruhi oleh X1, X2, X bla 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 sampai XK. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan multiple. Yang multiple apanya? Yang multiple adalah independent variabelnya. Oke. Nah, oleh karena itu di sini kalau kemarin di regresi kita melakukan tes hipotesis itu dengan T. Nah, maka di sini di multiple regression tes hipotesis yang kita lakukan itu ada dua. Yang pertama kita bisa melakukan ANOVA. Kenapa kita bisa melakukan ANOVA? Karena waktu kita membahas ANOVA kemarin, ANOVA itu bisa digunakan untuk mengetes lebih dari satu populasi, ya kan? Nah, di sini ANOVA kita gunakan karena kita ingin melakukan uji hipotesis dengan lebih dari satu variabel independen. Nah, kita pakai ANOVA. Nah, tapi selain kita bisa mengetes lebih dari satu independen variabel secara bersamaan, kita juga bisa mengetes variabel, kita bisa juga mengetes independen variabel itu satu per satu. Nah, kalau satu per satu di sini nanti yang akan kita gunakan adalah mana t-test. Nah, sama seperti simple regresi ya, kita pakai t-test buat individual independen variabelnya, tapi untuk yang secara bersama-sama semua individual variabel, semua independen variabel secara bersamaan, nah itu kita pakai ANOVA. Nah, jadi di sini yang akan kita bahas untuk bab ini itu sebetulnya hanya itu. Jadi kita akan bahas bagaimana kita melakukan ANOVA dan kita melakukan t-test untuk multiple regresi. Main idea yang akan kita bahas di bab ini hanya itu saja. Nah, untuk materi lanjutan seperti dummy variabel dan seterusnya itu tidak kita bahas. Jadi seperti ini. Nah, ini ketika kita sudah mulai menggunakan dummy variabel dan segala macam, ini nggak kita bahas dulu. Nanti kalau Anda dapat econometrics, Anda akan belajar ini, tapi kalau enggak, ya nggak perlu belajar ini, jadi santai aja. Oke. Nah, sedangkan yang di sini, yang asumsi linear relationship assumption ini adalah teori aja. Jadi ini kita diskusikan teorinya aja, Anda bisa baca sendiri. Jadi nggak ada hitung-hitungannya di sini. Jadi hitung-hitungan. Jadi measurement yang akan kita lakukan di bab ini itu adalah hanya ANOVA dan t-test tadi. Oke? Nah, saya rasa penjelasan untuk bab ini sudah cukup straightforward di video. Kalau Anda belum lihat, Anda bisa lihat nanti. Tapi untuk saat ini kita akan bahas soal, oke? Nah,
mari kita masuk ke pembahasan soal. Nah, jadi ada sekitar 4 pertanyaan di sini, nomor 3, nomor 5, nomor 7, dan nomor 21. Kita akan bahas satu-satu. Nah, Anda mungkin notice bahwa di sini lembar jawabannya juga sudah model ketikan ya. Karena memang untuk bab ini kita lebih banyak pakai software. Jadi sekalian aja saya kemarin mengerjainnya di Word, kayak gitu. Oke. Nah, mari kita lihat pertanyaannya satu-satu. Pertanyaan nomor 3. A consulting group was hired by Human Resource Department. A consulting group was hired by Human Resource Department at General Mills Incorporation to survey company employees regarding their degree of satisfaction. Nah, jadi mereka akan mensurvei tingkat kepuasan, degree of satisfaction with their quality of life. A special index called the Index of Satisfaction was used to measure satisfaction. Six factors were studied, namely age at time of first marriage, annual income, number of children, values of asset, dan status health in the form of an index. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dependent variabelnya atau Y-nya itu adalah index of satisfaction. Nah, di sini dia dipengaruhi oleh 6, satu lagi belum saya kasih ini ya, the average number of social activities per week. Nah, si Y ini, si index of satisfaction ini, dia dipengaruhi oleh 6 independent variable. Nah, cukup banyak kan, 6. Ini X1-nya atau independent variable yang pertama adalah first time age at the first time marriage. X2-nya annual income, X3-nya adalah number of children, X4-nya adalah value of asset, X5-nya adalah status of health, X6-nya adalah social activity per week. Nah, berarti di sini suppose the multiple regression equation. Nah, nanti kalau misalnya waktu ujian Anda menemukan soal cerita seperti ini, di mana dia menyebutkan pertama-tama ketika Anda melihat soal cerita, Anda harus bisa menentukan yang mana yang Y, yang mana yang X. Jadi nanti biasanya si soal cerita ini akan mengatakan kita ingin menganalisis A dan A ini faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor B, C, D, E. Nah, berarti si A adalah dependent variable, sisanya adalah independent variable. Nah, Anda harus bisa mengidentifikasi hal itu. Nah, step yang berikutnya adalah kalau Anda diminta untuk menyusun persamaan regresi, Anda juga harus bisa menyusun persamaan regresinya. Nah, dalam hal ini persamaan regresinya itu sebetulnya cukup sederhana, nggak disuruh menyusun ya di soal ini, tapi kalau misalnya disuruh menyusun, nanti Anda cukup masukkan Y hat sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah B4X4 ditambah B5X5 ditambah B6X6 tambah error atau residual. Ini boleh juga ditulis sebagai terlalu besar penghapusnya. Ini boleh juga ditulis sebagai E atau U, sama aja. E atau U. U itu residual, E itu error. Nah, itu sama aja. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Tapi ini nggak disuruh mencari ya, di soal ini saya cuma memberitahu aja. Nah, di sini, di soal ini, dia sudah melakukan regresi dan dia menemukan hasil regresinya adalah seperti ini. Nah, nilai yang berada di depan variabel B ini, baik B1, B2, B3 seterusnya sampai B6 ini disebut sebagai koefisien. Koefisien. Nah, di sini ini angka yang ada di depan ini, di depannya X ini, nah ini adalah koefisien. Nah, nanti kalau melakukan regresi, nilai yang kita temukan itu nilai koefisien dan juga nilai konstanta.
Ini adalah konstanta atau konstan. Bahasa Inggrisnya adalah konstan. Tulisannya jelek banget ya. Bentar. Konstan. Oke, jadi. Oke, nah sekarang kita punya persamaan regresi yang seperti ini. Nah pertanyaannya adalah, what is the estimated index of satisfaction for a person who married at 18, has annual income of $26,000 and 500, dan aset $156,000, indeks health-nya 141, dan social activities-nya 2,5 kali per minggu. Nah, untuk yang A ini, Anda diminta untuk mencari Y hat dengan mengetahui nilai X1, X2, X3, X4, dan X5. Ini X-nya berapa sih? Oh, X6-nya enggak? Wait. What is first married? X1, X2. Oh, nah ini 3 children. Enggak kelihatan tadi. Nah, yang A ini Anda diminta untuk mencari nilai Y hat kalau Anda mengetahui nilai X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Nah, gimana caranya? Caranya gampang aja ya, Anda tinggal masukkan saja nilai-nilai tersebut. Jadi, what is the estimated index of satisfaction? Nah, ini caranya, di persamaan ini Anda masukkan nilai X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Nah, kalau udah tinggal dikalikan dengan masing-masing koefisiennya, lalu dijumlahkan. Nah, Anda akan ketemu bahwa Y hat itu adalah ini. Jadi, indeks of satisfactory-nya untuk orang yang menikah di usia 18 tahun, punya income $26.500, punya 3 anak, punya aset $156, dan punya health index 141 dan social activities 2,5 kali per minggu, itu adalah ini 497,736. Nah, jadi caranya seperti itu ya, cukup mudah, jadi nggak perlu pusing-pusing. Nah, yang B, which would add more satisfaction, an additional income of $10,000 a year or two more social activities. Nah, di sini dia bertanya mana yang lebih menambah satisfaction, apakah tambahan income ataukah tambahan social activities. Nah, di sini caranya kita masukkan angka ini ke dalam persamaan. Nah, jadi untuk yang tambahan income 10.000, ini kelihatan kan ya? Oke. Yang an increase of $10,000 income would add only 28 to the index. Nah, jadi di sini kita masukkan ini ke dalam X2. Ini income kan, jadi dia adalah X2. Yang kenapa di sini kita kalikan dengan 0,028? Karena ini ya, nilai B2-nya adalah 0,00028. Nah, itu kita kalikan saja antara X2 dengan B2. Nah, kita akan ketemu hasilnya adalah 28. Sedangkan untuk yang social activities, nah itu kita masukkan social activities itu adalah X6. Jadi dia adalah berantakan. Social activities adalah X6. Nah, B6-nya itu sama dengan ini 26,8. Nah, dimasukin aja 26,8 dikali 2 itu nanti akan menghasilkan 53,6. Nah, jadi ini adalah tambahan satisfaction index yang dihasilkan dari menambah 2 social activities. Nah, jadi saya ulang ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah kalau misalnya kita ada tambahan income 10.000 dan ada tambahan social activity 2 kali per minggu, itu mana di antara kedua tambahan ini yang menambah satisfaction lebih banyak?
Nah, cara menemukannya adalah untuk yang tambahan income, ini dia kan adalah X2 income. Nah, ini Anda kalikan X2 dengan B2. Karena B2 adalah koefisien dari X2. Nah, B2 itu adalah yang ini ya, yang 0,028. Nah, kalikan itu terhadap X2, maka Anda akan ketemu 28. Berarti tambahan satisfactory untuk income itu adalah 28. Nah, berikutnya Anda akan melihat berapa tambahan satisfactory untuk social activities. Nah, itu caranya adalah karena social activities adalah X6, nah maka Anda kalikan koefisien dari X6 yaitu B6 dengan si nilai 2. Anda kalikan B6 ini dengan 2 di sini. Nah, jadi B6 nilainya berapa? B6 itu adalah yang ini. Nah, Anda kalikan saja B6 dengan 2, 26,8 dikali 2 adalah 53,6. Jadi tambahan satisfactory untuk tambahan 2 kali social activity per week itu adalah 53,6. Nah, di sini 53,6 itu lebih besar daripada 28. Jadi tambahan satisfactory-nya itu lebih banyak untuk yang social activities daripada tambahan income. Jadi orang itu akan lebih satisfied kalau dia punya tambahan social activity daripada tambahan income. Nah, jadi to more social activities at more satisfaction in then be 10,000 increase in income. Jadi caranya seperti itu ya. Oke. Nah, lanjut. Nah, soal yang nomor 5, ini kita punya tabel ANOVA. Jadi tabelnya sudah dikasih di soal ya, tabel ANOVA-nya. Nah, pertanyaannya adalah determine the standard error estimate. About 95% of residual will be between what two values. Nah, di sini kita diminta untuk mencari sebentar. Based on the empirical rule, about 95% of residual will be between plus minus. Oh, oke. Nah, di sini kita diminta untuk mencari standard error estimate. Nah, jadi ada tabel ANOVA. Jadi tabel ANOVA untuk regresi itu sebetulnya kita ingin melihat variasi dari hasil regresi dan variasi dari residual error. Yang dimaksud dengan variasi dari regresi ini adalah sebetulnya variasi dari independent variasi. Ini yang dimaksud sebetulnya adalah variasi, sebentar, kurang oke tulisannya. Saya kecilin sedikit. Nah, yang dimaksud dengan regresi di sini, ini sebetulnya adalah variasi independent variable. Sedangkan yang residual error ini adalah variasi residual. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu kita udah belajar ANOVA ya, bahwa ANOVA itu melihat variasi dari measurement kita. Jadi instead of mean kita melihatnya variance kan kemarin. Nah, di sini ANOVA dalam konteks ini kita melihat variasi di independent variable dan variasi di residual. Jadi F-testnya ini sebetulnya membandingkan antara variasi independent variable dan variasi residual. Kalau misalnya F-testnya ini dia signifikan. Nah, itu nanti kita bisa bilang bahwa bukan Y-hat. Kalau misalnya F-testnya signifikan, kita bisa bilang bahwa variasi Y itu dijelaskan oleh variasi X. Dijelaskan oleh variasi X. Kalau misalnya dia tidak signifikan,
itu berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa variasi Y dijelaskan oleh variasi X. Nah, F-test signifikan itu dia jadi ya of course dia reject H0 ya. Cuman dalam konteks ini H0 dan H alternatifnya itu adalah ya kita bisa bilang misalnya kita punya 3 independent variabel ya. Nah itu bukan. Ini sama dengan bukan, salah. Sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan 0. Nah, sedangkan H1-nya adalah at least when beta is not zero. Is not zero. Nah, yang dimaksud beta di sini ini sebetulnya adalah koefisien. Saya tahu. Supaya lebih memudahkan Anda, saya nulisnya jangan gitu. Nah, H0-nya adalah all coefficient equal zero. All coefficient equal zero. Nah, sedangkan H1-nya adalah at least one coefficient is not zero. Nah, seperti itu ya. Ini kalau misalnya kita punya Y hat sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus bla 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 plus BKXK. Nah, ini ANOVA-nya H0 dan H1-nya adalah H0-nya adalah semua koefisien beta 1, beta 2, beta 3 sampai BK itu sama dengan 0, sedangkan H1-nya adalah paling tidak ada satu B yang nilainya tidak 0. Oke? Oke, nah di sini Anda punya tabel ANOVA dan Anda diminta mencari standard error of estimate. Nah ini masukkan aja ke formula. Jadi standard error of estimate itu adalah ini. Dan di sini rumusnya adalah SSE dibagi N dikurangi K plus 1. Nah maka masukin aja SSE-nya adalah 693 dibagi 65 dikurangi 2 plus 1 sama dengan akar dari 9414. Nah ini adalah standard error of estimate. Nah berikutnya, about 95% of residual will be between what two values. Nah karena ini adalah standard error of estimate itu sebetulnya sifatnya sama dengan standar deviasi. Nah, standar deviasi itu kan simpangan dari rata-rata. Jadi dia seberapa besar dia menyimpang dari rata-rata. Nah, oleh karena itu ketika di sini kita ditanya about 95% of residual will be between what two values. Nah, two values ini sebetulnya kita diminta untuk mencari dua standar deviasi. Nah, dua standar deviasi berarti tinggal angka ini dikalikan 2 saja. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda ingat, dulu waktu sebelum Meet kita sempat bahas ya, bahwa 95% dari populasi itu berada di antara dua standar deviasi. Nah, makanya two values di sini yang dimaksud adalah dua standar deviasi. Jadi ini tinggal dikalikan saja. 2 dikali 2,036. Nah, ketemunya adalah plus minus 6,136. Kenapa plus minus? Karena dia bisa berada di daerah yang negatif, dia bisa berada di daerah yang positif. Jadi ini adalah persebaran observasinya. Ini bukan distribusi F ya, ini distribusi dari observasi sampelnya. Ini bukan distribusi F, itu kan pasti di sini adalah min. Nah, ini dia akan menyimpang satu standar deviasi ke sini dan satu standar deviasi ke sini. Jadi ini satu SD, ini satu SD. Nah, di sini nilainya minus, di sini nilainya plus. Nah, yang berada di tengah sini ini adalah 95% dari populasi. Oleh karena itu, yang berada di tengah dia akan berada di antara dua nilai 6,136 dan minus 6,136. Nah, jadi seperti itu. Oke.
Nah, berikutnya diminta mencari R squared. Nah, R squared rumusnya adalah SSR dibagi SS total. Hasilnya adalah 0,118. Oke. Berarti ini interpretasinya adalah karena R squared kemarin kita sudah bahas ya. R squared itu menjelaskan seberapa banyak dependent variable itu dijelaskan oleh variabel independent. Nah, maka di sini interpretasinya adalah independent variable explain 11.8% of the variation of dependent variable. Of dependent variable. Of dependent variable. Nah, jadi seberapa banyak variasi dari X menjelaskan variasi dari Y. Nah, yang berikutnya, determine the coefficient of multiple determination. Nah, ini yang dimaksud adalah R squared. Yang berikutnya adalah determine the coefficient of multiple determination adjusted for the degree of freedom. Nah, kalau Anda melihat video saya, Anda akan tahu bahwa ada yang namanya adjusted R squared. Jadi di dalam multiple regresi itu kita punya R squared, kita punya adjusted R squared. Apa yang dimaksud dengan adjusted R squared? Jadi adjusted R squared itu diperlukan karena apa? Karena kalau misalnya kita punya banyak sekali variabel independen, misalnya kita punya 10 variabel independen misalnya, nah itu nanti akan mempengaruhi besarnya degree of freedom. Jadi degree of freedom-nya bisa terlalu kecil atau terlalu besar ya, terlalu kecil kalau nggak salah. Jadi nanti bisa jadi F-test yang kita lakukan itu bias. Nah oleh karena itu kita punya yang namanya adjusted R squared. Nah biasanya adjusted R squared ini kalau Anda melakukan regresi di Excel, nanti akan ada R squared, akan ada adjusted R squared. Nah, biasanya kalau kita punya variabel independen yang sedikit, misalnya kurang dari 5, itu biasanya yang kita baca adalah R squared-nya. Tapi kalau kita punya independen variabel yang terlalu banyak, misalnya lebih dari 5, nah itu biasanya yang kita baca adalah adjusted R squared. Nah, nanti di soal akan menanyakan pada Anda either yang R squared atau yang adjusted R squared. Jadi jangan bingung mana yang harus dibaca, oke? Nah, adjusted R squared itu rumusnya adalah 1 dikurangi SSE dibagi N minus K plus 1 dibagi SS total dibagi N minus 1. Cukup panjang ya. Nah, tinggal dihitung aja, masukin angka-angkanya, nanti Anda akan ketemu R squared yang versi adjusted itu adalah 0,89. Nah, notice bahwa di sini R squared-nya itu lebih besar daripada R squared yang adjusted. Nah, ini cara bacanya. Kalau yang R squared tadi, karena tadi R squared sama dengan 0,118, berarti ini adalah variasi X explain 11,8%, variasi Y. Nah, kalau untuk yang R squared adjusted, berarti cara bacanya juga sama, karena dia adalah 0,89, berarti di sini kita bisa interpretasikan bahwa variasi X explain 8,9% variasi Y. Variasi Y. Nah, jadi begitu ya cara bacanya, sama aja. Cuman memang biasanya setelah di-adjust, jadi si R squared itu di-adjust, itu biasanya nilainya menjadi lebih kecil. Kenapa begitu? Karena ada kemungkinan yang di R squared, dia ini ada kemungkinan maybe overestimated. Maybe overestimated. Oleh karena itu, kita harus meng-adjust. Oke. Nah ini juga cukup mudah. Anda udah dikasih tabel ANOVA, tinggal melihat tabel ANOVA-nya.
Pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 7. Nah, oh iya, by the way, sedikit kisi-kisi dari saya. Ada kemungkinan di soal ujian nanti saya memberikan soal modelnya adalah sudah ada hasil regresi atau hasil ANOVA-nya dan saya minta Anda menginterpretasikan hasil tersebut. Jadi seperti soal yang ada di sini. Jadi Anda nggak perlu khawatir, wah nanti kalau nggak punya cukup waktu untuk melakukan regresi gimana ya? I understand that regression takes a long time. Oleh karena itu ada kemungkinan saya akan memberi soal di mana hasil regresinya udah ada, tapi saya akan minta Anda menginterpretasikan hasil regresi tersebut. Oke? Oke, pertanyaan nomor 7. Ada hasil regresi. Di sini kita punya dua independent variable. Kita punya X1 dan X2. Nah, ini koefisien, ini adalah ini konstanta, ini B1, ini adalah B2. Nah, jadi seperti itu. Ini standar error, ini adalah T hitung, ini adalah P value. Nah, analysis of variance ini adalah ANOVA-nya. Nah, jadi hasil regresi itu biasanya dua tabel seperti ini. Yang atas adalah yang hasil regresinya, yang bawah adalah yang ANOVA-nya. Nah, ini tadi ini yang regresi, ini yang residual error. Yang regresi tadi yang variasi independent variable, yang residual error adalah variasinya error. Terus di sini adalah f-test. Oke, nah mari kita lihat apa pertanyaannya. Nah, Anda punya hasil regresi seperti yang ada di tabel. Pertanyaan yang pertama adalah write the regression equation. Nah, Anda harus bisa menulis persamaan regresi dari tabel hasil regresi. Nah, jadi gampang aja ya. Karena kita tahu ini adalah A, B1, B2, X1, X2, maka tinggal kita tulis persamaan regresinya menjadi Y hat sama dengan nilai dari A ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Nah, itu cara Anda menulis persamaan regresi. Oke? Berdasarkan yang ada di tabel. Oke, move on. Soal berikutnya. Kalau misalnya X1 nilainya adalah 4 dan X2 adalah 11, what is the predicted value? Nah, yang dimaksud dengan predicted value ini adalah Y hat. Oke, predicted value of dependent variable. Nah, masukin aja. Masukin aja di mana X1 sama dengan 4 dan X2 sama dengan 11. Nah, kita ketemu nanti Y hat-nya adalah 90,0674. Cukup mudah kan? Nah, yang kedua, how large is the sample? How many independent variables are there? Nah, how large are the sample? Ini kita bisa menemukan di mana berdasarkan tabel. Kok nggak ada ya? Oke, nah ini kita sedikit tricky. Sebentar ya. Saya mau melihat tabel ANOVA karena saya sedikit lupa. Jadi kita lihat tabel ANOVA sebentar. Oh ya, F-test itu disebut juga sebagai global test. Jadi kalau ketemu sesuatu yang disebut sebagai global test, Anda jangan bingung, itu adalah ANOVA. Nah, oke. KN1, oke. Nah, di sini cara menemukan hasil observasi itu cukup mudah. Mana sih ini ya. Nah, Anda perhatikan, kan Anda diminta, ini sampelnya berapa besar sih sampelnya? Nah, artinya Anda diminta untuk mencari hasil observasi. Nah, triknya. Nah, di sini cara menemukannya adalah Anda perhatikan tabel yang ini. Nah, di tabel yang ini, di kolom yang ini, nah ini kan yang 2, ini sebetulnya dia adalah K atau jumlah independen variabel, dan yang 62 ini dia sebetulnya adalah N dikurangi K-1, bukan ya, sebentar, sorry, saya balik dulu ke sini. Oh, N minus K plus 1. Oke.
N minus K plus 1. N minus K plus 1. Dan yang 64 ini adalah N minus 1. Nah, di sini N itu adalah jumlah observasi atau jumlah dari sampelnya. Nah, berarti kalau diminta untuk mencari sampel, Anda perhatikan di tabel ANOVA ini, kalau 64 itu sama dengan N-1, berarti N-nya adalah 65. Oke. Nah, sedangkan K-nya sudah tercantum di sini ya sebenarnya, karena di sini hanya ada 2 independent variable. Nah, maka di sini of course jawabannya adalah 2. Nah, jadi itu juga cukup mudah. Oke. Nah, pertanyaan yang keempat atau yang D, conduct global test of hypothesis. Nah, ini tadi barusan saya bilang global test of hypothesis, ini yang dimaksud adalah F. F ini adalah global test. Nah, jadi kalau supaya nggak lupa, saya sih mengingat-ingatnya adalah dengan kalau global test kita ingin melakukan uji hipotesis untuk semua independent variabel secara bersamaan. Berarti kan global nih. Nah, kalau sedangkan t-test itu adalah individual test. Jadi kalau F itu adalah global test, T itu adalah individual test. Individual test. Nah, nanti saya akan tunjukkan apa bedanya interpretasi dari F-test dan juga t-test. Nah, pertama-tama conduct a global test to see if any of the set of regression coefficient could be different from 0 and use 0.5 significance level. Alfanya adalah 0,05. Nah, di sini di tabel kita sudah melakukan F-test ya. Nah, F-test atau global test itu tadi seperti yang saya tunjukkan di soal sebelumnya, kita akan punya H0, H0-nya itu adalah beta 1, beta 2 sama dengan 0, atau nilai koefisien dari X1 dan X2 sama dengan 0, sedangkan H1-nya adalah not all beta equals 0, atau at least one beta not equal 0. Jadi itu juga boleh disebutkan seperti itu. Nah, jadi di sini hasil F-testnya, nah ini Anda boleh mencari critical value ya. Ini adalah critical value-nya. Caranya gimana? Caranya cari di tabel dengan degree of freedom. Degree of freedom sama dengan 2/62. Kalau Anda bisa ketemu critical value-nya, dimasukin. Tapi kalau misalnya toh Anda nggak bisa menemukan critical value, di sini kita punya p-value. Dan kita tahu bahwa kalau misalnya p-value itu lebih kecil daripada alpha, itu kita akan mereject H0. Kita udah belajar ini sebulan terakhir. Kita udah belajar ini sebulan terakhir, jadi harusnya Anda sudah hafal luar kepala. Jadi kalau p-value lebih kecil daripada alpha, kita mereject H0. H0. Aduh, jelek banget sih tulisannya. Bentar ya. Nah, oke. Nah, jadi di sini reject F, kalau misalnya F lebih besar daripada critical value, dan di sini nilai F kita adalah 414, maka kita reject H0. Nah, berarti interpretasinya adalah not all regression coefficient equal 0. Atau di sini kita juga bisa mengatakan bahwa enggak usah ding. Jadi di sini kesimpulannya sama seperti ini ya. Jadi not all net regression coefficient equals 0. Oke, berikutnya. Jadi itu adalah global test yang kita lakukan. Nah, di global test ini kita akan ingin menguji apakah secara bersama-sama, oh ya ini lebih baik sih. Jadi di global test itu intinya kita ingin menguji apakah independent variable, biar nggak capek nulis, saya lambangkan independent variable sebagai X ya. Apakah X secara bersama-sama karena ada 2 kan di sini X-nya, secara bersama-sama dapat menjelaskan Y. Nah, menjelaskan
Y. Nah, ini sebetulnya inti pertanyaan dari global test. Kalau misalnya hasil global testnya kita mereject Hanal, berarti kita boleh mengatakan bahwa X secara bersama-sama dapat menjelaskan Y. Jadi Anda mengambil kesimpulan seperti itu juga boleh. Jadi di sini Hanalnya kita bisa bilang bahwa X secara bersama-sama tidak dapat menjelaskan Y, tidak menjelaskan Y, sedangkan H1-nya itu adalah X secara bersama-sama dapat menjelaskan Y. Dapat menjelaskan Y. Nah, seperti itu juga boleh. Oke, nah jadi itu global test. Yang berikutnya kita diminta untuk melakukan individual test. Jadi individual test itu adalah test of hypothesis for each independent variable dengan alpha 0,05. 0,05. Terus ada pertanyaan berikutnya, which variable would you consider eliminating? Nah, ini juga satu hal yang baru ya di multiple regresi. Jadi di multiple regresi, kalau Anda melakukan t-test untuk variabel independen, terus ada salah satu atau ada beberapa variabel independen yang dia tidak bisa mereject Hanal atau tidak signifikan. Jadi tidak mereject Hanal itu artinya tidak signifikan. Nah, itu Anda boleh membuang variabel tersebut dari model. Oke, nah di sini mari kita melakukan uji hipotesis untuk X1 dan X2, satu per satu. Nah jadi untuk yang X1, itu yang sini. Nah X1 karena koefisiennya adalah beta 1, maka H0-nya adalah beta 1 sama dengan 0. H1-nya adalah beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, di sini T hitungnya adalah 1,99, ini ya. 1,99. Nah, maka kita lihat apakah kita akan mereject Hanal. Nah, kalau Anda lihat tabel, ini Anda akan ketemu bahwa critical value-nya adalah antara 1,999 dan minus 1,999. Tapi selain itu Anda juga udah bisa lihat di p-value ya. Kalau p-value-nya lebih besar dari alfa, berarti kita tidak mereject Hanal. Nah, ini p-value-nya dia lebih besar daripada alfa, ya kan? Nah, berarti di sini untuk yang X1 dia not reject Hanal. Not reject Hanal. Nah, sekarang kita lihat yang X2. Nah, untuk yang X2, kita lakukan tes hipotesis yang sama. Jadi H0-nya adalah, karena X2 koefisiennya adalah beta 2 sama dengan 0, beta 1, H1-nya adalah beta 2 tidak sama dengan 0. Nah, T hitungnya adalah minus 2,38, itu dapat dari sini, minus 2,38. Nah, lihat p-value-nya kurang dari 0,05. Jadi ini adalah lebih besar dari alfa, ini lebih kecil daripada alfa. Yang ini dia lebih kecil daripada alfa. Oke. Nah, jadi Anda ketemu yang ini karena dia juga lebih kecil daripada critical value yang ini ya. Jadi dia akan mereject Hanal. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa bilang bahwa fail to reject Hanal for variable 1 and reject Hanal for variable 2. Nah, berarti di sini kita bisa eliminate variable 2. Oh, ini harusnya bukan variable 2. Ini harusnya variable 1. Nah, jadi di sini kita bisa mengeliminasi variabel 1. Tapi kalau misalnya p-value kita itu adalah 0,1, nah ini tricky. Jadi begini, di statistik alfa itu kan sebetulnya
bebas ya, si peneliti mau memilih alfa yang mana. Tapi kita tahu bahwa alfa itu nilainya bisa 0,05, bisa juga 0,01 atau 1%, bisa juga dia 0,1 atau 10%. Nah, dalam kasus ini, si X1 ini, dia punya p-value yang nilainya adalah 0,051. Nah, ini dia lebih besar daripada 0,05, tapi dia lebih kecil daripada 0,1. Jadi, kalau misalnya kita memilih alfa yang ini, maka kita akan fail to reject null. Fail to reject null. Tapi kalau misalnya kita pilih alfa-nya 0,1, nah di sini kita bisa reject null. Nah, jadi kalau misalnya kita pilih alfanya 5%, kita tidak bisa mereject null, tapi kalau kita pilih alfanya 10%, kita bisa mereject null. Nah, jadi di sini dia mengatakan kita karena yang variabel 1 ini dia tidak bisa mereject null di alfa 5%, kita bisa mengconsider untuk mengeliminasi variabel yang pertama. Tapi kalau misalnya kita mau mengganti alfa kita menjadi 10%, nah berarti nanti baik X1 maupun X2 itu menjadi mereject null, menjadi signifikan. Berarti tidak ada yang perlu dieliminasi. Nah, jadi seperti itu ya. Anda bisa mengeliminasi variabel pertama, atau kalau misalnya Anda mau mengganti alfa ke 10%, berarti nggak ada yang perlu dieliminasi. Jadi mau mengeliminasi variabel apa enggak, itu yang pertama tergantung signifikan atau tidak. Dan signifikan atau tidak, itu yang kedua adalah tergantung dari alfanya berapa. Oke? Oke. Nah, karena di sini tadi, oke, kita lihat pertanyaan yang F. Outline a strategy for deleting independent variable in this case. Nah, karena di sini kita diminta untuk mendelete variabel yang tidak signifikan, maka di sini the regression analysis could be repeated with X2 as the independent variable. If the estimate for B changed dramatically, however, X1 should be added back to the equation. Nah, jadi kalau misalnya Anda melakukan multiple regresi, lalu ada variabel yang tidak signifikan, seperti X1 di sini, maka Anda akan mendrop variabel tersebut. Nah, kalau sudah di-drop, langkah berikutnya adalah Anda melakukan regresi dengan variabel yang tersisa di model. Dalam hal ini adalah X2. Nah, sebetulnya boleh sampai sini saja lalu selesai, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya step berikutnya itu mau dijalankan, itu boleh saja. Jadi Anda lihat di step berikutnya, kalau misalnya nanti hasil koefisien X2 itu berubah secara dramatis, nah maka X1 harus dikembalikan ke dalam model. Nah, I'm just going to say this, I will not, kalau misalnya Anda tidak menyebutkan ini di dalam jawaban Anda di ujian nanti, saya nggak masalah, jadi sampai sini aja itu sudah oke menurut saya. Karena ini statistik, bukan econometrics, jadi nggak perlu melakukan evaluasi model. Tapi sebetulnya langkahnya itu tidak hanya cukup sampai di sini saja. Jadi nggak cuma ada variabel nggak signifikan terus di drop selesai, itu sebetulnya nggak seperti itu. Jadi sebetulnya ada variabel tidak signifikan, di drop, regres ulang, lihat apakah sekarang hasilnya terlalu ekstrim atau tidak. Kalau terlalu ekstrim, kembalikan lagi variabel yang sudah di drop. Sebetulnya langkahnya seperti itu. Tapi dalam hal ini, Anda melakukan langkah sampai pada dropping variabel saja itu sudah cukup untuk sementara ini. Karena kalau kita lanjut lagi, I don't think it's going to be sufficient. The time and the energy is not going to be sufficient for you to master this. Jadi cukup sampai dropping variabel aja udah cukup. Oke? Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan diketik di chat ya. Berikutnya soal nomor 21.
Nah, soal nomor 21 cukup panjang, soalnya dari A sampai G. Nah, di soal nomor 21, a video media consultant collected the following data on popular LED television sold through line of retailers. Nah, jadi kita punya, oke, wait a minute. I don't think, oke. Oke. Nah, sebenarnya kita nggak, bentar ya, saya lihat dulu. Price is dependent variable. Oke. Nah, ini dia membahas tentang dummy variable, tapi kita nggak perlu. Oke, kita akan bahas, tapi di sini karena ini adalah materi tentang dummy variable, dan tadi saya sudah bilang saya tidak akan mengujikan dummy variable di UAS, jadi tenang aja. Anyway, let's go on. Jadi kita punya data dari harga TV LED, ukuran screen-nya, dan juga manufakturnya. Nah, jadi price-nya di sini ini adalah dependent variable-nya, screen-nya adalah X1, manufakturnya adalah X2. Nah, jadi harga sebuah TV LED itu dipengaruhi oleh berapa ukuran screen-nya dan juga dia diproduksi oleh pabrik yang mana. Oke. Nah, nanti kita bisa memasukkan variabel pabrik ini itu sebagai dummy variable. Jadi dummy variable itu apa sih? Jadi dummy variable itu digunakan untuk memasukkan variabel non kuantitatif ke dalam model. Jadi dia untuk mengkuantifikasi, kok kayaknya kurang oke. Jadi dia digunakan untuk quantify non-kuantitatif variabel. Jadi kalau regresi itu semua variabelnya kuantitatif. Semua variabel yang ada di regresi itu harus kuantitatif variabel. Anda nggak bisa memasukkan variabel kualitatif seperti gender, warna, provinsi. Nah, seperti itu nggak bisa. Itu harus dibuat menjadi kuantitatif variabel. Jadi yang kualitatif variabel itu harus dijadikan kuantitatif variabel. Jadi dummy variabel itu untuk mengubah non kuantitatif menjadi kuantitatif. Jadi to transform, ini lebih tepat, to transform non kuantitatif to be kuantitatif. Kuantitatif variable. Oke, nah kita masukkan does there appear to be a linear relationship between screen size and price. Nah, kita diminta untuk melihat apakah ada linear relationship antara size dan price. Nah, caranya gampang ya. Kita lakukan scatter diagram seperti biasa. Nah, X-nya adalah screen size, Y-nya di sini ini adalah price. Jadi price ini yang ada di vertical axis, screen size yang di x-axis. Nah, kita bisa lihat bahwa korelasinya dia adalah 0,893 dan there is appear to be a linear relationship. Kenapa? Karena dia punya tren yang linear. Kalau Anda ambil garis tren, trennya linear. Nah, pertanyaan yang B, which variable is dependent variable? Jadi yang dependent variable itu adalah price. Price is dependent variable. Nah, berikutnya kita punya regresi. Kita lihat pertanyaannya dulu. Using statistical software, determine the regression equation. Nah, kita diminta untuk meregresi antara price dan juga size. Nah, maka kita regres. Di sini kita punya regresi. Karena price-nya adalah Y, nah Y hat sama dengan A plus B dikalikan dengan size. Oke. Atau ya ini bisa juga dianggap A plus B X, di mana Y-nya adalah price, X-nya adalah size. Nah, jadi di regress, Anda akan ketemu persamaannya adalah ini. Ini adalah hasil regresinya ya. Nah,
Ini X1, ini X-nya, ini adalah B-nya. Yang ini adalah A. Nah, jadi seperti itu ya. Ini T start, ini F start. Oke. Oke, ini hasil regresinya, diminta mencari persamaan regresi, udah ketemu. Nah, yang D, nah di sini ini ya let's do this. Include the manufacturer in a multiple linear regression using dummy variable. Does it appear that some manufacturer can comment premium price? You will need to use dummy variable. Nah, jadi dummy variable ini cara kita memasukkannya adalah karena di sini manufakturnya ada 3, ada Sharp, ada Samsung, dan juga ada Sony. Cuma 3 kan? Nah, berarti di sini kita akan punya, jadi dummy variable itu jumlahnya adalah Jadi dummy variable itu dia sama dengan D dikurangi 1. Nah, karena di sini manufakturnya ada 3, berarti 3 dikurangi 1, dummy variabelnya ada 2. Nah, di sini kita memasukkannya ke dalam regresi. Jadi dummy variable itu sifatnya adalah dia antara nilainya 0 atau nilainya 1. Nah, karena di sini kita akan punya 3 manufaktur kan, 3 manufaktur. Jadi either dia Sony, atau dia Sharp, atau dia Samsung ya. Ya nggak sih? Ya, Samsung. Nah, kalau misalnya dia nilainya 1, maka sama dengan Sony. Kalau misalnya nilainya 0, maka yang selain Sony. Nah, yang di sini sifatnya juga sama. Kalau nilainya 1 sama dengan Sharp, kalau nilainya selain itu maka bukan Sharp. Nah, yang ini juga sama. Kalau 0 maka bukan Samsung. Nah, di sini kita memasukkannya sebagai variabel dummy. Jadi, gimana yang jelasinnya? Jadi di sini kita akan punya Y hat sama dengan konstanta tambah beta 1, X-nya ini adalah size screen tadi. Nah, di sini kita akan punya manufacturer. Jadi, either dia manufacturer, biasanya kalau dummy variable, nggak apa-apa deh, tetap pakai B. Misalnya Sony, dan B3 misalnya Samsung. Nah, Samsung. Nah, yang Sharp di sini tidak boleh kita masukkan sebagai dummy variable Sharp sendiri. Karena apa? Karena tadi seperti saya bilang ya, dummy variable itu jumlahnya adalah D dikurangi 1. D-nya adalah 3, berarti 3 dikurangi 1. 3 itu karena ada 3 manufaktur, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, yang Sharp itu dia masuk ke A di sini. Nah, ini dia mewakili Sharp. Jadi salah satu dari D-nya itu diwakilkan oleh konstanta. Yang tidak diwakilkan oleh konstanta, kita buatkan variabel sendiri. Nah, jadi itu adalah sifat dari dummy variabel. Oke? Nah, jadi dalam hal ini, kalau misalnya kita, saya bikinin tabel baru aja. Jadi misalnya di sini kita tadi punya, misalnya di sini price, misalnya ini tabel observasinya ya. Ini adalah size screen. Nah, di sini kita punya Samsung, kita punya Sharp, dan kita punya Sony. Nah, ini kan pasti ada nilainya nih, berapa price dan juga size-nya. Nah, nanti kalau misalnya di observasi 1 dia diproduksi di Samsung, ini nilainya 1, ini 0, ini 0. Kalau misalnya observasi yang kedua dia diproduksi oleh Sharp, maka ini nilainya 0, ini 1, ini 0. Kalau di observasi yang ketiga dia diproduksi di Sony, nanti nilainya 1, 0, 0. Nah, jadi seperti itu sifat dari dummy variable. Oke? Ini tidak diujikan di ujian, jadi tenang aja. Nah, oke. Nah, di sini kita regress dengan membuat variabel tersebut. Oke. Di sini yang dia masukkan ke dalam
apa namanya, konstanta adalah yang Samsung. Jadi saya ikut yang ada di soal aja. Jadi Samsungnya diwakili oleh A, oleh konstanta yang dibikinin dari variabel sendiri hanya Sony dan Sharp. Nah, sudah di regress, hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini intercept, ini A, ini B1, ini B2, ini B3. Nah, ini kurang bagus tulisannya. Ini adalah A, ini B1, B2, B3, oke. Nah, F-testnya, T-testnya. Nah, kalau sudah Anda bisa ambil persamaan regresinya jadi seperti ini. Price sama dengan minus alpha tambah beta 1 screen, beta 2 manufacturer Sharp, beta 3 manufacturer Sony. Oke. Nah, di sini the p-value for Sharp is relatively large, no evidence that Sharp is different from zero, may not have real advantage over Samsung. On the other hand, oke. Nah, di sini kita diminta untuk melihat apa sih? Saya baca dulu. Does it appear that some manufacturer? Oke, nah di sini kita diminta melihat apakah kalau misalnya diproduksi di pabrik yang berbeda, itu nanti ada perbedaan. Kalau misalnya diproduksi di pabrik yang berbeda, apakah nanti itu akan berpengaruh pada harganya? Nah, jadi kita bisa lihat di bagian tes statistiknya untuk yang Sony dan juga yang Sharp di sini. Nah, kita lihat apakah dia mereject Hanal atau tidak. Nah, di sini the p-value for Sharp is relatively large. There is no evidence that Sharp coefficient is different from zero, as the null hypothesis would not be rejected. Oke, nah jadi untuk yang kasus Sharp ini Hanal tidak di-reject. It means that they may not have any real advantage over Samsung. Nah, maksudnya not real advantage over Samsung ini tidak, oh ya, jadi satu lagi yang belum saya sebutkan. Jadi sifatnya dummy variable, itu nilai dummy variable itu adalah selisih antara dia dengan intercept. Nah, jadi di sini dummy variable itu selalu membandingkan dirinya dengan intercept. Nah, karena di sini interceptnya adalah Samsung, kalau di bagian Sharp ini dia tidak mereject Hanal, berarti kita bisa bilang bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara Samsung dan Sharp. Karena apa? Karena Samsung adalah interceptnya. Nah, sedangkan untuk yang Sony, nah di sini, saya kebalik lagi. Di sini yang kita lihat itu yang ini. Pantesan kok aneh. Ini punya Sharp, nah ini yang punyanya Sony. Nah, sedangkan untuk yang Sony, nah di sini Sony punya p-value yang dia itu lebih kecil dari 5%, berarti dia akan mereject Hanal. Nah, berarti kita bisa katakan bahwa dia punya real advantage over Samsung. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk yang tidak mereject Hanal, kita bisa katakan bahwa dia nggak ada bedanya sama intercept. Sedangkan yang mereject Hanal, kita bisa bilang bahwa dia berbeda dengan intercept. Berarti ada real advantage over Samsung. Untuk yang Sony, untuk yang Sharp tidak ada advantage over Samsung. Nah, jadi seperti itu. Agak bingung ya, tapi ya that's dummy variable for you. Oke, nah berikutnya pertanyaan yang F. Make plot of the residual. Nah, ini biasa dilakukan di econometrics, tapi saya tidak akan meminta Anda memplotting residual. Belum perlu soalnya. Nah, kenapa kita memplot residual? Itu biasanya karena kita ingin melihat apakah residual kita itu mengikuti distribusi normal atau tidak. Jadi salah satu asumsi dalam regresi itu adalah residualnya terdistribusi normal. Residual itu adalah error, jadi sama aja ya error atau residual. Nah, setelah diplot ternyata residualnya memang mendekati distribusi normal. Oke, dia follow a normal distribution. So this is a good model for regression.
Berikutnya yang G, plot the residual versus fitted values. Nah, di sini kita ingin melihat plotting antara residual dan fitted values. Fitted values itu apa? Fitted values adalah predicted value atau Y hat. Do they seem to have the same amount of variation? Apakah variasinya sama? Ups, loh, kok nggak ada jawabannya? Oke, sepertinya saya lupa memasukkan jawaban untuk yang ini. Jadi kita skip aja. Ini bisa dilakukan di Excel. Jadi nanti kalau Anda ada waktu, silahkan lakukan sendiri di Excel. Anda plot antara residual sama Y hat-nya. Jadi plot aja di mana di sini Y hat, di sini residual. Nah, lihat nanti apakah dia akan membentuk hubungan yang linear atau tidak. Ya, lakukan sendiri ya. Oke. Nah, itu saja pembahasan soal dari saya. Kalau Anda ada pertanyaan, saya persilahkan. Saya buka. Oke. Pada contoh soal multiple regression analysis di PPT, X2-nya kenapa min? Di video Ibu menjelaskan karena inverse itu maksudnya gimana, terus angka pada example 7 didapat dari mana? Soal, oke, kita buka aja deh. Inverse, yang dimaksud dengan inverse itu kebalikan. Inverse dari positif itu negatif. So that's why kalau misalnya inverse-nya nilainya positif, inverse-nya adalah negatif. Let me find soal yang Anda maksud. Mana sih? Ini ya. Ini bukan sih. X1, X2, minus X, bla 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 bla. Jadi kalau Anda belajar matematika dulu, waktu S1, kita ketemu yang namanya inverse function. Nah, jadi inverse itu adalah kebalikannya. Kalau ada sebuah value yang nilainya positif, inverse-nya adalah negatif. Kalau ada hubungan yang sifatnya positif, inverse-nya adalah negatif. By the way, I cannot find the question, which question it is that you talk about. Mana ya? Saya tahu yang Anda maksud, yang ada kata-kata inverse-nya itu mana sih, tapi saya lupa ya. Independent, bla bla bla. Formula. Anyway, intinya itu. Jadi inverse itu adalah kebalikannya aja. Jadi kalau misalnya awalnya dia nilainya positif, maka inverse-nya adalah negatif. Itulah kenapa nilainya negatif. Terus yang di example 7, saya di video. Oke, Cindy, bisakah Anda membantu saya? Ini soal yang Anda maksud yang mana ya? Di slide keberapa? Di halaman 5, Bu. Slide ke-5. Oke. Iya, benar. Oke, oh ini ya. Oke. Nah, Salisbury Real. Maaf, Bu, yang di atasnya, Bu. Yang di atasnya. Oke, nah jadi di sini. Ini. Oke, mari kita bahas satu-satu. Nah, jadi di sini multiple regression analysis, the least square criterion is used to develop the regression equation. Nah, jadi ada contoh di sini.
Nah, jadi suppose, contoh aja ya, jadi suppose selling price of a home is directly related to the number of rooms and inversely related to its age. Nah, maksudnya inversely related itu artinya adalah antara price dan juga si inverse itu artinya kalau price-nya naik, maaf sih, inverse itu artinya kalau price-nya tinggi, berarti age-nya itu rendah. Kalau misalnya price-nya rendah, berarti age-nya itu tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan inversely related. Nah, karena inversely related, maka tandanya menjadi negatif. Karena apa? Karena di sini, kalau misalnya Y, kan di sini kan Y hat itu kan nilainya positif nih. Nah, oleh karena di sini hubungannya adalah inverse, maka tanda dari koefisien X2 itu adalah negatif. Karena apa? Karena dia inversely related. Inverse itu artinya kalau harganya naik, kalau harganya tinggi itu edge-nya rendah, kalau harganya rendah itu edge-nya tinggi. Nah, itu yang dimaksud dengan inversely related. Nah, sekarang di sini kita punya X1 itu sebagai number of room dan X2-nya ini adalah age. Nah, di sini of the home selling price bla bla bla. Nah, di sini ini adalah persamaan dari regresinya ya. Jadi Y hat sama dengan 21,2. Jadi ini misalnya kita sudah melakukan regresi ternyata hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini kenapa ini 30 dan ini 7? Karena ada yang bawahnya. Jadi kalau kita diminta untuk mencari harga rumah yang dia itu punya 7 buah ruang atau 7 buah kamar dan usianya adalah 30 tahun, itu harganya kira-kira berapa? Nah, maka kita masukkan di sini X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 30. Nah, di sini Y predicted atau harganya itu kira-kira adalah 144,6. Nah, jadi seperti itu ceritanya kenapa kita mendapat nilai 7 dan 30 dan kenapa inverse itu tandanya menjadi negatif. Inverse itu juga kayak hubungan antara price dengan demand. Nah, price dengan demand itu kan hubungannya juga inverse, ya kan? Jadi kalau misalnya harganya naik, permintaan turun. Kalau harganya turun, permintaan naik. Nah, itu adalah hubungan inverse seperti itu. Oke? Sudah cukup membantu? Salah Ya, lagi. Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan, apakah waktu UASnya 2,5 jam? Nah, nanti waktu UAS kan akan ada jadwal. Kemarin saya terima jadwal UAS. Saya cek dulu ya jadwal UASnya. Kalau nggak salah 2,5 jam. Nah, jadi nanti waktu UAS saya akan kirimkan ke Anda soalnya pagi-pagi. Jadi jam 7 saya akan kirimkan soalnya kepada Anda dan Anda harus mengumpulkan lembar jawaban itu paling lambat adalah di jam terakhir ujian Anda tersebut. Jadi saya lupa kemarin Anda ujian jam berapa. Nah, Anda nggak boleh mengirim lebih dari jam tersebut. Jadi nanti ujiannya seperti ini. Ini kan PPT. Nanti ujiannya. Nah, nanti teknis ujian. Anda sudah bersemangat mau ujian ya? Di sini liburan. Oke, teknis ujian. Nah, teknis ujian. Nah, yang pertama, sebentar, saya bukain jadwal ujian Anda terlebih dahulu, sebentar aja. Saya buka di email saya dulu ya, karena saya agak lupa kemarin jadwalnya adalah Anda kebagian ujian itu tanggal Kamis 10 Desember 2000. Oh, Anda ujian pagi-pagi sekali ya, baiklah. Ini pukul 7.30 sampai jam 10, ya kan? Nah, nanti soal itu akan saya bagi pukul, karena mulainya 7:30,
Nah, soalnya kan saya bagi pukul 7. Nah, jadi Anda punya waktu 3 jam untuk mengerjakan. Soalnya nanti akan saya kirimkan ke Anda via email, saya kasih ke akademik, saya upload di Google, saya upload di Webex Team. Jadi Anda punya banyak channel untuk mendownload soal. Nah, nanti kalau sudah lembar jawab paling lambat dikumpulkan, paling lambat saya terima ya, paling lambat diterima pukul, saya diterima, ini penghapus, diterima dosen pukul 10. Pukul 10, karena ujian Anda cuma sampai jam 10. Oke, nah nanti lembar jawab itu, lembar jawab adalah Google Form, jadi nanti Anda langsung submit aja, karena pakai Google Form kan, Google Form langsung submit, dan gunakan email UGM. Jangan pakai email yang non UGM ya, supaya saya lebih gampang merekapnya. Email UGM Anda kan terkait dengan absen, jadi kalau Anda nggak pakai email UGM, nanti takutnya lembar jawab Anda hilang, saya malah nggak bisa memberi Anda nilai, kan gawat. Jadi gunakan email UGM ya. Ada email UGM nggak sih? Ini matrikulasi ya? Anda punya email UGM nggak sih? Belum ya? Belum, Bu. Oh, oke, berarti revise. Karena ini kelas matrikulasi, jadi ini tidak berlaku. Ini berlaku untuk kelas reguler. Oke, jadi masalah email nggak masalah. Pakai email yang mana aja nggak masalah. Yang pasti lembar jawaban silahkan dikumpulkan via Google Form. Nah, jadi karena Google Form itu cuma bisa dikumpulkan satu kali, jadi Anda hanya boleh mengumpulkan Google Form satu kali, mengirim Google Form satu kali. Google Form satu kali. Nah, jadi nanti sebaiknya Anda kerjakan dulu soal Anda di kertas atau dimanapun sesuka Anda, baru setelah selesai semua, masukkan jawaban Anda ke Google Form, karena nanti soal dikirim dalam bentuk PDF. Nah, jadi jangan khawatir soal dikirim dalam PDF. Nah, jadi seperti itu ya, saya kirim soal jam 7 pagi, Anda kerjakan selama 3 jam sampai jam 10. Hopefully sih kurang dari 3 jam, soalnya nggak terlalu susah kok. Nah, nanti setelah itu Anda masukkan jawaban Anda ke Google Form, lalu submit ke saya. Udah, itu aja teknisnya. Anda akan ujian hari Kamis 10 Desember. Nah, karena Anda akan menggunakan Google Form, nanti otomatis semua jawaban Anda adalah ketik. Jadi jawaban Anda tidak ada yang ditulis tangan. Karena Anda akan memasukkan jawaban Anda ke Google Form, dan jangan khawatir, nanti Google Form sudah tahu bagaimana format jawaban Anda. Jadi kayak misalnya Google Form kan pakai titik bukan koma, jadi nanti kalau Anda memasukkannya dengan koma, nanti Google Form akan bilang bahwa, hey, harusnya pakai titik bukan pakai koma. Nah, jadi jangan khawatir, semua jawaban adalah ketik di Google Form. Ketik di Google Form. Oke? Jadi tidak perlu ditulis tangan, Anda tidak perlu scan dokumen dan segala macam, nggak perlu. Jadi nanti sudah semua otomatis di Google Form. Google Form yang akan mengatur format penulisan Anda. Saya sudah formatkan. Nah, Anda juga nggak perlu khawatir. Nah, Anda mungkin khawatir bagaimana dengan pembulatan. Nah, jadi pembulatan jawaban kan setiap orang bisa beda-beda nih. Nah, ini jangan khawatir. Karena nanti jawabannya juga akan saya lihat satu-satu. Nah, jadi nanti Anda nggak perlu khawatir kalau misalnya pembulatannya kok tidak sama dengan satu sama lain misalnya, nah itu jangan khawatir. Pembulatannya bebas ya, boleh ke atas, boleh ke bawah, nanti akan dicek satu-satu, jadi jangan khawatir. Saya tetap mengkoreksi jawaban Anda secara satu persatu, oke? Oke, itu aja teknis ujiannya. Ada pertanyaan lagi? Bu,
maaf Bu, belum paham yang tadi Bu maksud tentang pengiriman via PDF. Kalau misalnya kemarin itu kita UAS, itu kita ketik di Word, terus kita pindahin ke PDF, terus baru di submit di Google Drive seperti itu. Tapi diisi dengan Google Form gitu. Nah, kalau misalnya apakah seperti itu atau maksud Ibu ada satu soal terus kita copy lagi ke Google Form gitu ya, Bu? Jadi begini, jadi saya kan punya soal nomor 1 sampai 5 misalnya. Nah, soal tersebut saya simpan dalam bentuk PDF. PDF tersebut saya email ke Anda jam 7 pagi di hari ujian. Nah, Anda akan mengerjakan soal tersebut, lalu nanti kalau sudah selesai, Anda akan membuka link Google Form. Nah, Google Form itu nanti sudah menyediakan tempat bagi Anda untuk mengetikkan jawaban Anda. Misalnya, Google Form-nya adalah misalnya yang soal 1A Anda diminta untuk mencari critical value. Nah, nanti si Google Form akan menyediakan tempat bagi Anda untuk memasukkan nilai critical value yang sudah Anda hitung. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi Anda akan menerima soal dalam bentuk PDF, silahkan kerjakan dimanapun yang Anda suka. Setelah itu, step berikutnya adalah Anda tinggal memindahkan jawaban Anda ke dalam Google Form. Itu aja. Jadi cukup simpel sebenarnya. Anda nggak perlu nyekan apapun atau mengupload dokumen apapun. Ujian saya selalu seperti itu. Jadi kemarin waktu mid semester, saya juga memberikan ujian dengan cara seperti itu. Oke? Berarti Bu, untuk di Google Form-nya itu kita langsung isi hasilnya ya Bu? Betul. Tidak perlu pakai caranya yang panjang itu. Betul. Baik Bu. Oke. Oke, ada lagi? Nah, oh ya, ada pertanyaan. Oh ya, jadi tinggal mengisi di Google Form misalnya HO. Nah, betul. Nah, jadi nanti kalau misalnya saya meminta Anda mencari HO apa, H1 apa, nanti Google Form akan sudah menyediakan dua tabel, bukan dua tabel, dua tempat, HO bla bla bla, H1 bla bla bla. Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak isian singkat aja. Nah, jadi santai aja. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya akhiri. Oke, nah sepertinya sudah, maka saya akhiri saja. Nah, terima kasih ya, 5 minggu terakhir kita belajar bersama-sama. Itu saja dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih teman-teman sudah belajar dengan baik. Semoga sukses ujiannya, semoga sukses kuliah ke depannya sampai lulus nanti. Oke, sampai jumpa semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu.